Halo, welcome to Moviever. Tim nonton udah siap ya? Sebelum kita mulai, silahkan tegakkan sandaran kursi dan tutup pintu jendela Anda. Kalau nggak punya kursi, tos dulu kita coy. Lesehan atau rebahan juga enak kok. Film yang akan saya rekap kali ini adalah Lampor. Lampor merupakan film drama, misteri horor yang dirilis tahun 2019 dan dipercaya sebagai mitos dari daerah Temanggung. Jadi, Lampor ini dikenal sebagai setan pencabut nyawa yang terbang bersama kerandanya. Bentuknya kayak gini ya kalau di film. Jangan kaget loh Tar kalau tiba-tiba dia nongol. Biasanya kedatangan mereka ditandai dengan suara gaduh. Langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Berlokasi di Temanggung tahun 1993, ada seorang ibu bernama Ratna bersama dengan anak perempuannya bernama Neta. Dan ada adiknya Neta di ayunan. Ibunda Ratna ini sedang memberi peringatan kepada Neta agar tidak digondol atau diambil oleh Lampor. Ojo nganti ketok. Ora parang delok. Ingat-ingat yo, ojo ketok, ojo ndelok. Jangan terlihat dan pantang melihat. Kayak main peta umpet gitu. Dan ibunya pun pergi untuk mencari si Jamal yang adalah suaminya dan bapaknya Neta. Sementara Neta diberi tanggung jawab untuk menjaga adiknya. Jamal ternyata sedang melakukan ritual bersama dukun Atmo. Ia meminta agar selalu diberi kekayaan dan ada susuk yang dimasukkan ke dalam punggungnya. Konsekuensinya adalah ia tidak akan pernah mempunyai keturunan lagi. Adiknya Neta pun menangis terus-menerus dan tidak mau diam, sampai-sampai Neta dikagetkan dengan tiupan angin yang sangat kencang masuk melalui jendela. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari ibunya dan meninggalkan adiknya sendiri. Sesaat kemudian sampailah Ratna di luar rumah dukun Atmo, dan ia disambut oleh Asti yang adalah keponakannya dukun Atmo. Tak lama kemudian suaminya Jamal pun keluar dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Percaya karo setan. Dan tak disangka terdengar bunyi gaduh yang tak lain tak bukan adalah si Mak Lampor yang mendekati mereka. Di waktu yang sama terdengar suara Neta yang mendekat sambil memanggil ibunya. Tapi Jamal malah menyuruh istrinya segera masuk ke rumah tanpa memperdulikan Neta. Dan terjadilah adegan tarik-tarian yang menyebabkan Ratna terjatuh ke tanah dan pingsan. Neta yang kaget melihat Mak Lampor langsung berlari kembali ke rumahnya. Di depan pintu sudah ada Mak Lampor dengan keranda terbangnya. Neta sampai terkencing-kencing saking takutnya. Dan peta umpet pun dimulai. Neta langsung bersembunyi di bawah dipan sambil komat kamit. Tak lama kemudian tiba-tiba hening dan adiknya telah diambil Lampor. Ibunya Ratna yang akhirnya sadar dari pingsan langsung berlari ke rumah dan menemukan bahwa hanya tinggal Neta seorang diri. Dan adiknya telah menghilang. Neta sangat merasa bersalah karena dia tidak menjaga adiknya dengan baik. Sementara sang ibu mencoba menenangkannya dan menyalahkan suaminya atas kejadian tersebut. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk membawa pergi Neta dari kampung dan tidak akan pernah kembali lagi. Lanjut. Ceritanya sudah 25 tahun berlalu, berlokasi di Medan tahun 2019. Neta yang sudah berkeluarga sedang berduka karena ibundanya baru saja tiada. Di sini ada suaminya Edwin dan kedua anaknya, Sekar dan Adam. Mereka sedang berbincang dengan sepupunya Edwin. Rupanya Edwin sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dan sepupunya nih kayak antara mau gak mau bantuinnya. Gak ikhlas gitu. Namun akhirnya Edwin menolak tawaran tersebut dan mereka pun pamit pulang. Di dalam rumah terlihat Edwin dan Neta yang sedang bersih tegang karena ternyata Neta tidak pernah menceritakan bahwa ayahnya masih hidup. Sementara sebelum ibunya meninggal, beliau menitipkan sebuah pesan kepada ayahnya Neta. Akhirnya mereka memutuskan untuk mudik ke kampung halaman Neta, yaitu di Temanggung. Sabar ya Net. Dan kisah perjalanan panjang ini pun dimulai. Sesampainya di Kendal, Neta dengan pikiran yang kacau tidak sadar bahwa Sekar telah menghilang. Edwin yang panik segera mencari Sekar. Gak taunya Sekar sedang asik nonton pertunjukan debus di sekitar stasiun. Namun tiba-tiba Edwin melihat Sekar dibawa pergi oleh seseorang. Dikejarnya orang tersebut yang ternyata adalah si Yoyo, sepupunya Neta yang akan mengantarkan mereka ke Temanggung hari itu. Sepanjang perjalanan, Yoyo pun menceritakan bahwa Jamal, ayahnya Neta, telah menjadi pengusaha tembakau sukses dan istrinya Asti sudah bergaya layaknya nyonya-nyonya besar.
Dalam perjalanan, Adam melihat awan berbentuk naga yang merupakan pertanda akan terjadinya musibah. Yoyo pun menceritakan perihal mak lampor kepada Adam, di mana akan terjadi kegaduhan saat lampor datang. Wo, Will, wo. Dijawil dan digowo, ditowel dan dibawa pergi. Namun, Edwin dan Adam tidak percaya setelah mendengarkan cerita tersebut. Sudah semakin dekat dengan tempat tujuan. Desa kok macet. Lagi macet-macetnya nih, Yoyo bertemu seorang warga yang memberi info bahwa Pak Ade Jamal, ya bapaknya Neta, telah meninggal di hari tersebut. Kebetulan yang sangat kebetulan. Sesampai di rumah, keluarga Neta langsung disambut dengan tatapan mata sinis dan menghujat karena banyak warga yang percaya bahwa Neta lah yang menyebabkan lampor datang ke desa mereka. Bahkan ada seorang ibu yang langsung melabraknya karena suaminya hilang diambil lampor. DE penyebabnya. Bojoku mati di gondol lampor. Duh bu, yakin nih suaminya digondol lampor, bukan pelakor. Hal itu segera dilerai oleh Nining yang adalah pembantu di rumah Pak Jamal. Nining pun memberitahu bahwa setelah ia memberikan sarapan kepada bapaknya, tiba-tiba saja beliau meninggal. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan terlihat Dukun Atmo berada di samping jasad Pak Jamal yang ternyata sedang berusaha mengeluarkan susuk yang masih tertanam. Jadi posisinya Jamal nih kayak mati segan hidup pun tak mau. Di sana ada Asti dan Bimo. Nah, Asti ini kan istrinya Pak Jamal sekarang, sedangkan Bimo adalah asistennya Pak Jamal yang membantu dalam bisnis tembakau. Neta pun mendekati bapaknya dan menyampaikan pesan dari ibunda yang sudah tiada. Katanya ibu sudah memaafkan semua kesalahan bapak. Seketika itu juga Pak Jamal pun pergi dengan tenang. Kemudian datanglah Mita yang adalah anak angkat Pak Jamal saat ia bersama dengan Asti. Karena kan emang udah gak bisa punya anak. Dan ini cowoknya katakanlah si Dodol. Selesai pemakaman, tiba-tiba Sekar menghilang lagi. Kali ini ia berada di sebuah kuburan yang adalah makam adiknya Neta. Di sini Neta mengiyakan bahwa adiknya meninggal karena penyakit. Padahal kita udah tahu kan ya. Sekar pun ditanya mengapa bisa tahu letak makam tersebut. Dan dengan santainya ia mengatakan bahwa kakeklah yang memberitahunya. Oke. Pada malam hari saat Asti sedang berbincang dengan Edwin dan Neta, tiba-tiba Mita keluar dengan membawa tasnya. Edwin yang awalnya mau minta bantuan finansial kepada Asti pun mengurungkan niatnya. Setelah kepergian Mita, perbincangan dilanjutkan bersama Bimo, di mana ia memperingatkan mereka terkait lampor. Jangan terlihat, pantang melihat. Saat tengah tidur, tiba-tiba Edwin terbangun karena Adam tidak berada di sampingnya. Setelah dicari, ternyata dia lagi main Mobile Legends di belakang lemari. Edwin pun segera menegurnya, dan seketika itu suara gaduh mulai terdengar dan Edwin kaget melihat mak lampor sudah berada di luar jendela. Ia pun mengingat kembali peringatan dari Bimo dan pergi melindungi Adam sambil memeluknya. Tiba-tiba mak lampor pun pergi. Mita yang telah pergi dari rumah ternyata menghampiri si Dodol dengan membawa sejumlah uang dan sertifikat tanah. Namun tiba-tiba mereka pun diserang mak lampor. Mita yang ketakutan langsung berlari ke dalam gubuk. Sementara si Dodol malah nantangin, sok jagoan gitu. Ya bisa dipastikan kalau dia pun langsung tewas di tempat. Sementara Mita pingsan saat didatangi mak lampor. Esok harinya Adam dan Sekar sedang bermain layangan di lapangan dan tiba-tiba Sekar mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Ia pun menuju arah suara tersebut dan menemukan Mita yang pingsan. Sekar pun berteriak dan Adam menghampirinya. Mereka segera pulang untuk memberitahukan hal ini kepada orang tuanya. Mita pun dibawa pulang dan bisa dilihat kondisinya udah gak sehat ya. Macam orang kesurupan atau agak gendeng. Lampor datang untuk yang berdosa. Aku tahu pendosanya siapa. Dia. Nah, jadi si mak lampor akan datang kalau ada pendosa. Dan yang mengendalikan lampor tak lain tak bukan adalah Dukun Atmo. Oke, kita cut di sini dulu ya biar nggak kepanjangan. Silakan cek part 2 di video selanjutnya. Bye.